Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapida Gini, mahasiswi MBS 22 DHP dengan NIM 2210101078. Pada video ini saya akan mempresentasikan makalah saya dalam bentuk PPT. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah mikroekonomik. Teman-teman selamat menyaksikan. Teman-teman, langsung saja pada materi yang saya bawa dari makalah dalam bentuk PPT ini, dengan judul Dampak Pembiayaan Syariah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah. Pembiayaan syariah merupakan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Sistem yang menolak unsur riba, yakni bunga, goror, ketidakpastian, dan maisir, yaitu spekulasi, yang sering ditemukan dalam sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan transaksi yang adil dan seimbang, sehingga dapat mendukung kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. Lalu, apa saja yang akan kita bahas pada presentasi ini? Yang pertama ada bagaimana pembiayaan syariah berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Yang kedua, apa saja skema pembiayaan syariah yang populer untuk kelompok ini dan bagaimana skema tersebut beroperasi dalam konteks mikroekonomi. Yang ketiga, analisis apakah pembiayaan syariah dapat mengurangi tingkat kemiskinan, jelaskan dengan pendekatan mikroekonomi. Yang keempat, jelaskan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pembiayaan syariah bagi rumah tangga sasaran. Selanjutnya ada kontribusi pembiayaan syariah terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Pembiayaan syariah dirancang untuk memberikan akses keuangan yang lebih adil dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Pembiayaan ini membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memberikan akses modal yang dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan, baik konsumsi maupun investasi kecil-kecilan. Dalam konteks rumah tangga berpenghasilan rendah, pembiayaan syariah berperan sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan pembiayaan konvensional yang umumnya menggunakan suku bunga tinggi. Apa saja pembiayaan syariah populer dan bagaimanakah analisisnya? Yang pertama ada namanya Qardul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial atau membantu nasabah yang membutuhkan. Dalam skema ini, Bank Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa menuntut keuntungan atau bunga atas pinjaman tersebut. Bagaimanakah analisisnya? Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa bunga yang memberikan akses modal bagi rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau mendukung usaha kecil dengan tidak adanya bunga atau keuntungan yang dibebankan. Skema ini mengurangi beban keuangan rumah tangga miskin, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar tanpa terjerat utang berbunga tinggi. Hal ini dapat mengurangi kerentanan finansial dan mencegah keterjerumusan dalam kemiskinan yang lebih dalam. Yang kedua ada namanya murabahah atau pembiayaan jual beli. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah lalu menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Nasabah kemudian membayar cicilan dengan harga yang tetap. Bagaimanakah analisis murabahah ini? Nah, murabahah atau pembiayaan jual beli tadi menawarkan skema yang memungkinkan rumah tangga miskin memperoleh barang atau aset produktif dengan pembayaran angsuran yang tetap. Misalnya, usaha mikro bisa membeli peralatan melalui murabahah untuk meningkatkan produktivitas. Dengan adanya margin tetap yang disepakati di awal, rumah tangga dapat merencanakan anggaran lebih baik dan menggunakan aset tersebut untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini mendukung rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan secara bertahap melalui peningkatan produktivitas usaha.
Selanjutnya ada yang namanya musyarakah, yaitu pembiayaan kerjasama. Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah untuk menjalankan usaha. Kedua belah pihak menyumbangkan modal dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Jika mengalami kerugian, kerugian akan dibagi sesuai porsi modal yang disertakan. Bagaimana analisis musyarakah? Dalam skema musyarakah, bank dan nasabah bekerja sama untuk membiayai usaha tertentu, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Skema ini memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memperoleh tambahan modal tanpa perlu mengembalikan dana dalam bentuk bunga tetap. Yang keempat ada namanya mudharabah, pembiayaan bagi hasil. Mudharabah atau pembiayaan bagi hasil adalah akad antara pemilik modal, yaitu bank, dan pengelola usaha, yaitu nasabah. Bank menyediakan modal sementara, nasabah mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Analisisnya dalam mudharabah, mudharabah memberikan kesempatan kepada rumah tangga miskin untuk menjalankan usaha dengan modal dari bank, di mana pembagian hasil disesuaikan dengan kesepakatan. Skema ini bermanfaat bagi individu yang memiliki keterampilan atau ide usaha tapi tidak memiliki modal. Dengan dukungan modal dari bank, rumah tangga dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko finansial karena kerugian ditanggung oleh pihak bank. Yang terakhir ada namanya ijarah atau sewa. Ijarah adalah akad sewa antara bank dan nasabah, di mana bank menyewakan aset produktif kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan dengan biaya sewa yang telah disepakati. Pada akhir masa sewa, aset tersebut dapat dikembalikan atau dijual kepada nasabah melalui akad ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Analisis dari ijarah, skema ijarah memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk menyewa aset produktif yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha atau pekerjaan tertentu tanpa membeli aset tersebut. Misalnya, pengusaha kecil dapat menyewa mesin atau peralatan yang mendukung usahanya dengan biaya sewa yang lebih rendah dibandingkan dengan pembelian aset. Rumah tangga dapat meningkatkan produktivitas tanpa memerlukan modal besar di awal. Dalam jangka panjang, ini membantu meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Bagaimanakah dampak dari skema di atas yang telah saya jelaskan dalam 5 bentuk skema? Dampak jangka pendek. Dalam jangka pendek, pembiayaan syariah dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan likuiditas rumah tangga. Rumah tangga yang sebelumnya kesulitan mengakses modal akan lebih mudah untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, usaha kecil atau situasi darurat. Lalu dampak jangka panjang, pembiayaan syariah membantu rumah tangga berpenghasilan rendah membangun usaha produktif dan asetnya dan meningkatkan pendapatan mereka secara bertahap. Dalam jangka panjang, akses yang stabil terhadap pembiayaan syariah memungkinkan rumah tangga untuk mengelola keuangan dengan lebih baik, membangun modal sosial dan ekonomi yang lebih kuat, serta mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Kesimpulan dari PPT ini, pembiayaan syariah menawarkan modal yang adil dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Dengan berbagai skema seperti Qardul Hasan dan Murabahah, pembiayaan syariah memungkinkan rumah tangga mengakses modal tanpa tekanan bunga yang tinggi dan dengan keterbukaan harga. Dalam jangka pendek, pembiayaan ini meringankan beban ekonomi rumah tangga, sementara dalam jangka panjang membantu rumah tangga membangun kestabilan ekonomi, sehingga diharapkan rumah tangga yang berpenghasilan rendah selanjutnya bisa menaikkan produktivitas mereka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.